Pendengar sekilas damai yang berbahagia, betapa apapun pada masa silam, kini, nanti yang merasa sakit, tersiksa, tersayat, karena perjuangan mereka, inilah yang terberat. Tidak ada yang lebih berat dari ini. Demikian penggalan Majjhima Nikaya ayat 36. Menjalani tapa keras. Betapa Gotama terus mencari jalan keheningan. Betapa Gotama berjalan melewati Magadha dan tiba di Uruwela. Di sana, ia masuk ke hutan yang dialiri sungai kecil di dekat sebuah desa. Betapa Gotama duduk dan berpikir, tempat ini sangat sesuai untuk berjuang. Saat berdiam di tempat itu, binatang buas mendekat, burung-burung menjatuhkan ranting, dan angin meniup dedaunan. Betapa Gotama merasa takut, namun ia berpikir, aku akan mengatasi rasa takut ini. Saat takut muncul, ketika ia sedang berjalan, berdiri, duduk, berbaring, ia terus berjalan, berdiri, duduk, berbaring. Betapa Gotama tidak akan mengubah posisinya sampai ia bisa mengatasi rasa takut. Ketika betapa Gotama bermeditasi, ia mengatup giginya, menekan lidahnya ke langit-langit, menekan pikirannya supaya ia bisa menjaga kesadarannya. Keringat bercucuran dari tubuhnya. Meski semangatnya tak tergoyahkan, meski kesadarannya terjaga, tapi pikirannya tidak tenang akibat rasa tak nyaman pada tubuhnya. Betapa Gotama lalu berpikir, mungkin aku akan cerah jika aku menghentikan napas. Ia lalu menghentikan napas masuknya, napas dari hidung, mulut, atau telinganya. Seketika, kepala dan perutnya terasa sangat seperti teriris. Tubuhnya terasa terbakar, meski semangatnya tak tergoyahkan, meski kesadarannya terjaga, tapi pikirannya tidak tenang akibat rasa tak nyaman pada tubuhnya. Betapa Gotama berpikir, bagaimana kalau aku tidak makan sedikit pun? Para dewa menghampiri dan memohon agar betapa Gotama tidak melakukannya. Jika ia sampai tidak makan, mereka akan memberikan nutrisi surgawi melalui pori-porinya. Akhirnya, betapa Gotama memutuskan untuk makan hanya sedikit sekali, hanya segenggam biji-bijian. Akibatnya, tubuhnya menjadi kurus kering, lengan dan kakinya menjadi sangat kurus, seperti tangkai anggur. Semua tulangnya mencuat, sinar matanya terbenam dalam rangka mata. Kulit kepalanya mengering dan rontok. Kulit perutnya menjadi lekat pada tulang belakangnya. Jika ia sentuh tulang belakangnya, perutnya ikut tersentuh. Tubuhnya sangat lemah, kulitnya kehilangan cahayanya. Betapa Gotama berlatih seperti ini selama 6 tahun, dan selama itu pula 5 petapa, Kondanya, Badia, Wapa, Mahanama, Asaji menemani petapa Gotama. Petapa Gotama lalu berpikir, rasa sakit apapun yang dirasakan para petapa masa lalu, masa kini, ataupun masa depan dalam perjuangan mereka tidak akan melebihi rasa sakit ini. Tetapi dengan rasa sakit teramat sangat yang telah kurasakan, aku tidak juga mencapai kebijaksanaan ataupun kesucian. Mungkinkah ada jalan lain menuju kecerahan? Petapa Gotama lalu teringat kejadian pada perayaan Bajak Kerajaan. Saat ia berdiam dalam samadhi pertama di bawah pohon jambu air, saat itu samadhinya disertai kebahagiaan. Mungkin inilah jalan kecerahan. Tidaklah mungkin meraih kecerahan dengan tubuh yang terlalu lemah. Bagaimana jika aku makan makanan padat, makan nasi yang ditanak dan roti? Renung petapa Gotama. Melihatnya makan makanan padat, kelima petapa menjadi muak
dan meninggalkannya. Betapa Gotama kini hidup mewah. Ia telah meninggalkan perjuangannya dan kembali pada kemewahan. Nantikan sekilas Dhamma episode berikutnya yang berjudul Dharma Makan Sujata. Sekilas Dhamma spesial kisah hidup Sang Tathagata akan hadir selama 100 hari menyambut Hari Waisak 2562 tahun 2021. Sekilas Dhamma dapat didengarkan melalui Spotify dan channel YouTube Cetya Dhamma Dayada dengan kata kunci Sekilas Dhamma.